Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selika Damayanti dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan wilayah pedesaan, yaitu mengenai analisa kelayakan ekonomi dan finansial. Terdapat 6 analisa kelayakan ekonomi dan finansial, yaitu yang pertama, analisis net present value, yang kedua, analisis benefit cost ratio, yang ketiga, analisis internal rate of return, yang keempat, analisis economic internal rate of return, yang kelima, analisis payback period, dan yang terakhir, analisis life cycle cost. Analisis kelayakan ekonomi terdapat dua, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Dalam analisis kekayaan finansial, menurut Iskandar Abu Bakar tahun 1907, bahwa biaya dari proyek ini terdiri dari construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Analisis benefit cost ratio atau BCR melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terdapat nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value-nya. Analisis internal rate of return, yaitu pertama, prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Yang kedua, kriteria kelayakan metode internal rate of return atau IRR dinyatakan layak jika internal rate of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal rate of return suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Analisis economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biayanya. Analisis payback terdiri dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays-nya dengan proses tahunan. Analisis life cycle cost atau LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Jawaban soal pertanyaan. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value atau NPV, mencakup analisis kekayaan ekonomi dan analisis kekayaan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Pertama, net present value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu period. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal guna menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilakukan. NPV yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyek biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya, nilai NPV yang positif akan menjadi keuntungan dari proyek tersebut. Apabila NPV negatif akan menghasilkan kerugian. Konsep ini merupakan dasar dari hukum NPV yang mengidentifikasikan bahwa investasi yang bagus hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan hal tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya kos yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pembangunan lainnya dapat dilaksanakan atau tidak. Kedua, analisis kekayaan finansial oleh Abu Bakar pada tahun 1997 menjelaskan bahwa finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal di mana dijabarkan bahwa biaya proyek terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance-nya. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan firebox atau tiket. Pada analisis kelayakan finansial ini, dikembangkan skenario yang pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pembangunan skenario yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut jumlah investasi yang besar dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan kehidupan suatu proyek. Yang kedua, uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari satu proyek, maka secara ekonomi dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah, pertama, jika BCR lebih besar dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat dan PV dari biaya
Nilai sekarang atau present value-nya adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa lalu dan masa yang akan datang. Sebagai gambaran adalah, jika Anda ingin memiliki uang sebesar 100 juta 3 tahun mendatang dengan tingkat inflasi 7% per tahun, maka berapa uang yang harus Anda persiapkan dari sekarang? Dengan menggunakan rumus present value, Anda akan dapat menentukan berapa uang yang harus Anda tabung untuk mendapatkan uang sebesar 100 juta 3 tahun ke depan. Nilai present value ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. PV sama dengan FN atau future value per 1 plus R atau suku bunga dikali N atau jumlah waktu. Sekian presentase dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.